poin kenapa kita itu sangat penting untuk mengetahui dan memberitahu bahwa nasab Ba'lawi ini adalah utus, bukan sebagai keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu karena klaim Ba'lawi sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia. Jadi selain dia mengklaim bahwa dirinya adalah merupakan turunan Nabi, bersamaan dengan itu dia juga mengklaim bahwa mereka, keluarga mereka adalah pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia. Dan klaim ini dipermudah oleh klaim mereka sebagai turunan Nabi itu. Karena ada di dalam otaknya orang-orang Kibin itu, ketika dia adalah turunan Nabi berarti memang darahnya darah pejuang, darah seorang pahlawan gitu. Jadi wajar kalau mereka ikut dalam berjuang kemerdekaan itu. Padahal semua itu palsu. Pengakuannya sebagai keturunan Nabi palsu, pengakuannya sebagai pahlawan dan pejuang kemerdekaan Indonesia tidak terbukti oleh data sejarah. Kemudian klaim Ba'lawi sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu yang dilakukan oleh seperti Bahar Sumed, Lutfi bin Yahya, dan banyak lagi ulama-ulama dari kalangan Ba'lawi atau penceramah-penceramah Ba'lawi yang mengatakan demikian. Nah, klaim-klaim mereka ini tidak berdasar apapun. Apalagi klaimnya Lutfi bin Yahya hanya berdasarkan khayalan bahwa kakeknya yang bernama Hashim merupakan orang yang dimintai pendapat, dimintai isyarah oleh Mbah Hashim Asy'ari. Dan ini tidak terbukti dan ini sudah dibantah bukan hanya oleh saya, juga oleh wartawan, misalnya oleh Gus Ali Rahman yang sejak dulu sebelum isu nasab ini ada, dia sudah membantah klaim daripada Lutfi bin Yahya bahwa kakeknya merupakan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Kalau Bahar bin Sumed ini bahkan bukan hanya sebagai orang yang memberi isyarat, tetapi sebagai orang yang mendirikan daripada Nahdlatul Ulama sendiri. Ada juga Habib yang mengatakan bahwa NU ini sebenarnya didirikan oleh habaib, tapi karena habaib ini tidak diberikan kemudahan untuk mendirikan sebuah organisasi, maka kemudian diangkatlah Mbah Hashim sebagai ketuanya. Ini ada Habib yang berceramah demikian. Kemudian poin L, klaim Ba'lawi bahwa Wali Songo adalah bermarga Ba'lawi. Ini penting untuk diketahui bahwa algoritma seperti ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Di Yaman, Ba'lawi membangun otoritas sebagai orang yang mempunyai substitusi pejuang dan penyebar agama Islam serta mazhab Syafi'i yang ada di Yaman. Padahal mereka belum ada. Mereka ada di Yaman itu kira-kira akhir dari abad ke-8 Hijriah. Kemudian mereka mengaku mereka datangnya itu pada abad ke-4 Hijriah, 317 Hijriah. Padahal mereka datang akhir abad ke-8 Hijriah. Sekitar 700 sekian, 780-an mereka itu datang baru ke Hadramaut, ke Tarim itu. Kemudian mereka mengurut silsilah begitu rupa, membangun sejarah di masa lalu, padahal tidak. Dan ini juga terjadi dengan di Indonesia. Mereka datang 1850, sekarang lihat di Fakta Kini, sebuah portal berita, sepertinya itu milik FPI, yang beberapa hari lalu mereka itu mengklaim bahwa sebenarnya mereka sudah datang ke tanah Nusantara ini 300 tahun yang lalu. Padahal bukti-bukti sejarah dari berbagai macam manuskrip yang bisa kita hari ini baca di digital collection di perpustakaan Leiden, itu mereka datang 1850. Adapun yang mereka kutip seperti dari Azumardi Azra bahwa ada kaum Sayyid yang datang, itu adalah kesalahan daripada cara mendefinisikan makna seorang Sayyid dari para sejarawan kita yang kemudian tertukar dengan istilah Habib. Karena istilah Habib itu banyak
dipahami sebagai istilah untuk keturunan Nabi, maka mereka ketika mengatakan itu maksudnya Sayyid turun Nabi, itu menggunakan istilah Habib. Itu salah satunya adalah Bapak Mansur Suranegara, sejarawan yang salah gitu ketika menerangkan tentang bahwa Habib telah menyebarkan Islam di Aceh pada abad ke-7 Hijriah, 7 Masehi misalnya. Bukan 7 Masehi. Abad ke-7 awal Islam. Ya, abad ke-7 sampai 8 9 Masehi di Hijriah tanah Sumatera. Padahal yang enggak Masehi. Oh, Masehi. Masehi. Ya karena kan itu pada zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah itu sudah ada yang ke Aceh. Padahal yang dimaksud itu adalah turunan Nabi, bukan Habib. Ya, tetapi karena istilah Habib itu diiklankan oleh Balawi adalah merupakan turunan Nabi selama ini sebelum adanya isu nasab ini, maka ketika para sejarawan mengatakan itu maksudnya turun Nabi, itu menggunakan istilah Habib. Begitu pula dengan Mbah Maimun Zubair misalnya, ketika mengatakan tentang Wali Songo misalnya Ja'far Shadiq di Sunan Kudus, itu Mbah Maimun Zubair mengatakan bahwa Mbah Ja'far Shadiq itu adalah seorang Habib, dia keturunan daripada Nabi. Ya. Nah itu istilah keturunan Nabi itu kemudian tertukar dengan istilah Habib itu. Dan ini tidak terbukti. Nanti kita akan berikan berbagai macam data-data yang kuat bahwa tidak ada para keluarga Balawi ini datang ke Indonesia sebelum abad ke-19 secara masif gitu. Ada beberapa keluarga 1-2 dari Ba'bud itu datang di abad ke-18, tapi itu tidak masif. Hanya beberapa keluarga saja. Hanya beberapa keluarga, dan mereka tidak terlalu menjaga eksklusivitas sebagai seorang Ba'lawi. Mereka membaur, makanya wajah-wajah Ba'bud misalnya itu banyak yang sudah mirip dengan warga-warga Nusantara, karena di antara mereka sudah ada yang terlebih dahulu. Kemudian keluarga bin Yahya datang tahun 1800-an. Nah, tetapi baru beberapa keluarga. Nanti tahun 1850 ketika terusan Suez itu dibuka, barulah berbondong-bondong karena kapal Belanda ada akses ke sana dari Hadramaut atau dari Mirbat atau dari Mukalla, saya lupa itu. Ada sebuah pelabuhan yang kemudian menjadi pelabuhan yang membawa warga-warga dari Hadramaut, baik dari Pahlawi dan yang lainnya, untuk datang ke Nusantara oleh kapal Belanda itu. Itu setelah terusan Suez itu dibuka. Jadi sebelumnya itu hanya 1-2 itu pun bukan langsung dari Yaman, tetapi melingkar dia dari Gujarat, Malibar, kemudian sampai ke Maladewa, kemudian ke Nusantara. Dan itu sedikit sekali. Nah sekarang ini dibangun bahwa seluruh keluarga mereka, bin Syihab, Asygaf, dan lain sebagainya, itu datang 300 tahun yang lalu. Padahal kita dapat punya catatan bahwa kakek Taufik Syihab itu baru datang ke Indonesia tahun 1912 atau 1914. Baru sekali. Datangnya itu setelah tahun 1900. Salim Segaf Al-Jupri itu datang 1928. Nah, keluarga-keluarga lainnya itu kebanyakan datangnya tahun 1850 sampai 1943 Masehi. Sebelum Indonesia dikuasai Jepang. Setelah Indonesia dikuasai Jepang sudah tidak memberi eksopitas terhadap keluarga Balawi, maka mereka ada yang diantaranya ikut berjuang setelah Jepang itu kemudian menguasai Indonesia, karena Jepang tidak memberikan eksklusivitas seperti yang diberikan oleh Belanda. Kemudian dari poin selanjutnya, Balawi membangun otoritas keagamaan di Indonesia. Inilah yang terjadi sampai sekitar tahun 1945 ketika Indonesia merdeka. Di situ mereka membangun bekerja sama dengan pemerintah penjajah, menjadi penyambung lidah pemerintah kepada masyarakat, terutama jamaah-jamaah mereka, sementara para pejuang-pejuang itu ada di barisan yang berbeda.
Jadi karena para penjajah ini tidak memiliki akses terhadap ulama-ulama, banyak ulama menolak untuk dijadikan sebagai ulama-ulama pemerintah, tidak ada yang mau bekerja sama, maka pemerintah membutuhkan adanya penyambung lidah atau yang bisa untuk meninabobokan masyarakat pribumi agar tidak memberontak terhadap Belanda. Tetapi di sini saya mencatat bahwa di Banten itu sejak tahun 1811 setiap tahun sampai tahun 1888 itu terjadi pemberontakan. Jadi Kesultanan Banten dihancurkan 1808. 3 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian sudah ada pemberontakan Kiai Nuriman dari Pasir Petai, Banten. Kemudian setahun berikutnya 1811 Kiai Mas Jakaria memimpin pemberontakan di Banten. Kemudian 1836 putra Kiai Mas Jakaria, Mas Jebeng, mengadakan pemberontakan melawan kolonial. Kemudian 1845 Mas Anom, Mas Serdang dan Mas Andong mengadakan pemberontakan kembali di Cikande, Udik. 1886 terjadi pemberontakan di Ciomas yang dipimpin oleh Arpan dan Muhammad Idris. Puncaknya 1888 terjadi pemberontakan para kiai dan petani Banten yang terjadi pada hari Senin 9 Juli 1888 di Cilegon, yang desainnya itu didesain di Tanara di sekitar kampung saya, kemudian dieksekusi oleh seorang kesatria dari Cilegon yang bernama Kiai Wasid, murid daripada Mbah Syekh Nawawi Tanara dan Mbah Abdul Karim Tanara. Cuma ketika peristiwa di Cilegon itu, waktu yang dijadwalkan oleh masyarakat Banten Utara itu tidak sesuai. Jadi terjadinya serangan yang dilakukan oleh kesatria Cilegon, Kiai Mas Wasid itu tidak sesuai dengan rencana awal dari seluruh Banten Utara, sehingga mobilisasi pasukan ini tidak maksimal. Karena ada yang mengatakan nanti, ada yang mengatakan hari ini, karena ada sesuatu yang terjadi di Cilegon yang mengharuskan gerakan itu terjadi lebih cepat dari yang seharusnya. Nah, karena dinilai menurut kesatria Cilegon, Kiai Mas Wasid, sekaranglah momennya harus kita menyerang, walaupun mobilisasi yang sudah disiapkan oleh seluruh para ulama-ulama Thariqah di seluruh Banten Utara itu belum lengkap, itu sudah menyerang. Makanya tidak maksimal dan akhirnya bisa ditumpas dengan mudah oleh Belanda. Nah, kemudian Belanda karena terjadinya banyak pemberontakan itu membutuhkan ulama yang diterima oleh masyarakat atau yang mau berfatwa bahwa memberontak kepada Belanda ini adalah sebuah tindakan haram. Tidak ada ulama Indonesia yang mau seperti itu karena semuanya menginginkan merdeka. Para ulama-ulama kita mencintai negeri dan mencintai bangsanya, mereka tidak mau berfatwa bahwa melawan pemerintah Belanda ini adalah haram. Akhirnya pemerintah Belanda membutuhkan sosok ulama yang mau berdiri dan berfatwa seperti keinginan mereka. Dan adalah dari kaum Balawi kemudian yang berfatwa bahwa pemberontakan seperti di Cilegon, di Bekasi, itu adalah merupakan gurur, tertipu, tidak masuk dalam kategori berjuang, tidak masuk dalam kategori meninggikan agama, tidak masuk dalam kategori jihad. Nah, akhirnya terpecahlah. Dari saat itu orang-orang juga dia punya jamaah yang seperti saat ini. Jamaahnya itu itu sangat mempunyai istilahnya itu militansi kepada Utsman bin Yahya dan lain sebagainya itu karena didoktrin ya. Akhirnya mereka mempunyai kekuatan. Semakin lama dibiarkan kekuatannya semakin kuat juga. Nah, ini dimanfaatkan oleh Belanda sehingga nanti ada pemberontakan lagi pada tahun 1926 kalau di Banten.
Setelah itu sampai merdeka baru terjadi lagi peperangan dengan kolonial itu 1945 ketika para sisa-sisa tentara Belanda itu tidak mau meninggalkan Indonesia, sisa-sisa Jepang dan Belanda. Setelah itu seperti saat ini Balawi membangun otoritas kembali di Indonesia. Pada zaman Soeharto mereka tidak terlalu nampak. Ketika zaman reformasi mereka mulai unjuk gigi ya, bukan unjuk jari, unjuk gigi. Kemudian di dalam perjalanannya kemudian ada doktrin-doktrin di sana tentang bahwa mereka adalah sebagai manusia pilihan, manusia mulia karena keturunan Nabi Muhammad. Dan itu diterima. Banyak majlis-majlis mereka mulai penuh. Kemudian banyak pengikutnya. Walaupun ini tidak bisa menembus daerah-daerah lain seperti Banten, ini sangat susah. Tidak bisa gitu. Tidak ada seorang Habib yang kemudian memiliki jamaah besar seperti di titik-titik tertentu di daerah lain, karena mungkin ada sejarah di masa lalu yang menghalangi itu. Ya, ada Pak Salim bin Jindan misalnya masih masuk Tangerang tapi berbatasan dengan Jakarta, itu jamaahnya dari sekitar Jakarta. Nah, tetapi di daerah-daerah lain mereka mampu membangun basis jamaah yang cukup lumayan di titik-titik tertentu di negara kita, Indonesia ini. Nah, di situ ketika titik mereka semakin kuat, maka titik epicentrum nilai-nilai kebangsaan itu semakin menurun. Jadi di titik di mana mereka menguat di bangsa ini, di titik bangsa ini, maka di situ kebangsaan menurun. Berarti ada masalah antara kebangsaan dan ajaran-ajaran mereka. Dan ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah kita. Sementara ketika kiai-kiai Nusantara itu semakin kuat di satu titik, maka nilai-nilai kebangsaan semakin kuat di sana. Ketika NU kuat di satu wilayah, maka paham-paham keagamaan yang rahmatan lil alamin, yang moderat itu akan. PILS ini lahir dari Nahdlatul Ulama karena menganggap Nahdlatul Ulama hari ini tidak berdiri tegak bersama arus utama di kalangan akar rumput untuk menyuarakan hal yang sama. Maka perjuangan Islam Indonesia walaupun kelahirannya dibidani oleh kekosongan peran dari Nahdlatul Ulama, saya kira untuk ke depan ini bisa saja berdiri beriringan terus, di mana PWLS akan terus bersama Nahdlatul Ulama sebagai anak yang akan mendampingi Nahdlatul Ulama sampai kapanpun. Jadi tidak bersifat ad hoc gitu, walaupun dibidani oleh keadhokan, tapi nanti akan bisa bersama untuk membagi tugas, untuk peran-peran tertentu bisa dilimpahkan untuk menjaga bangsa dan Nahdlatul Ulama oleh PWILS. Nah, itu mungkin ada beberapa hal lagi, cuma yang lain itu saya kira itu bisa kita bahas di poin-poin selanjutnya, maksudnya di pertemuan podcast kita selanjutnya. Untuk selanjutnya saya mengajak kembali sesuai dengan harapan dari para subscriber Kang Mas Rifki Zulkarnain, di mana ada yang mengusulkan agar kami, Kang Mas Rifki Zulkarnain, mengirimkan kitab Minhajun Nas-Sabiin itu kepada para pejabat, kepada para tokoh-tokoh bangsa, para artis dan lain sebagainya. Kami sekarang memenuhi harapan para subscriber, para saudara-saudara umat Islam, bangsa Indonesia semuanya, untuk mengirimkan, tapi bukan kitab Minhajun Nas-Sabiin karena itu berbahasa Arab dan bukan terjemah, walaupun isinya juga ada beberapa
yang semestinya ada di dalam buku ini, yang ada dalam kitab Minhajun Nasabin, saya masukkan juga. Tetapi buku ini dilengkapi dengan berbagai macam urgensi. Kenapa kita butuh untuk memberitahu kepada orang bahwa Balawi itu Habib-Habib bukan keturunan Nabi, bahwa Rizik Syihab bukan turun Nabi, bahwa Taufik Tegah bukan turun Nabi, bahwa Bahar Smith bukan turun Nabi, bahwa Lutfi bin Yahya bukan turun Nabi. Mengapa itu penting? Nah, di sini dibahas oleh dua penulis. Pertama, saya dengan judul "Mengapa penting mengetahui Habib Balawi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW", JFGC 10500 PS GY32613, dan buku Kang Mas Rifki Zulkarnain dengan judul "Klan Habib Balawi Mengancam Eksistensi Pribumi, Bangsa dan Negara Indonesia". Mari kita kembali bersama-sama, saudara-saudara yang memiliki kelebihan harta dan ingin ikut serta dalam program wakaf untuk memberikan kepada para tokoh-tokoh bangsa. Saya Imaduddin Usman Al-Bandani mengajak pada kita semua untuk bersama-sama memberikan wakaf melalui rekening Kang Mas Rifki Zulkarnain dengan satu buku 100.000 ditambah ongkos kirim 15.000, jadi 115.000 satu buku yang akan kami kirimkan pada tokoh-tokoh bangsa. Semoga kita semua akan terhitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang peduli akan bangsa ini, akan negara ini, terutama akan umat Islam di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.